Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Antum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap para alim, para asatid, para guru yang saya muliakan, saya ta'zimi, wabil khusus guru kita Syekh Tajuddin Al-Abbasi hafizahullahu taala wa ra'ahu, seluruh mudarrisin Ustaz Ahmad ya, seluruh mudarris di Ma'had Tajul Ulama atau di Ma'had Al-Kaf, semua para siswa yang saya sangat muliakan ya, saya rindukan karena Masya Allah yang sedang belajar ini orang-orang mulia. Kita syukur ya, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majelis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Idza marartum biriyadil jannati farta'u, wahai para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga maka nikmatilah ya, ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, maka dikatakan wahai Rasulullah, apa taman surga itu? Kata para sahabat, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu? Kata Nabi, khilaqul dzikr, halakoh dzikir. Riwayat yang lain, majalisul ilmi, majlis ilmu. Kenapa kok majlis ilmu disebut dengan taman surga? Kata para ulama, karena kita tidak akan bisa masuk surganya Allah tanpa melalui ilmu. Nah, dengan ilmu ini kita akan tahu mana jalan yang benar, mana cara ibadah yang benar, mana cara mendekat kepada Allah yang benar. Ini dengan ilmu, termasuk ilmu fikih ya, ilmu bagaimana kita tahu cara beribadah, bersuci ya, beraktivitas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ada hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bahwa siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka cirinya Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu agamanya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah, dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ini, tanda Allah cinta pada kita, tanda Allah ingin ada kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah, ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, berbarokah fid dunya wal akhirah. Kita juga niatkan kita hadir di sini untuk membaca ilmu guru-guru kita, para pendahulu kita, karena ya tidak mungkin kita bisa membaca ya, tahu agama tanpa para ulama ya, para guru kita. Mari kita doakan ya muallif kitab ini, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadzili, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadzili, yang beliau rahimahullah taala yang mensyarahinya, juga guru-guru kita almarhum Kiai Uzairon, almarhum dan semua para masyayikh ya. على هذه النية وعلى نية جميع شيوخنا وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Nah, maka kita bisa ngaji ini karena ada para ulama, guru-guru, kitab mereka yang kita baca. Maka ini kita doakan mereka ya, sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada mereka. Dan siapa yang bisa syukur kepada orang lain, dia pun juga bersyukur kepada Allah. Yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, juga tidak bisa syukur kepada
Allah. Ya, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Baik, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali masuk pada bab tentang kemarin sudah kita bahas ya, asbabul hadath ya, sebab-sebab hadath. Sebab-sebab orang itu dikatakan batal wudhunya. Sehingga ketika dia mau sholat, dia mau menyentuh mushaf atau apapun aktivitas yang perlu wudhu, dia harus wudhu kembali ya. Karena kalau tanpa wudhu kan nggak sah ya. La yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat kalian kalau berhadas sampai dia berwudhu. Nah, di sini kita sudah bahas kemarin ya mengenai apa saja yang membuat orang itu batal wudhunya. Insya Allah kita akan meneruskan tentang kalau orang sedang berhadas, hal apa saja yang diharamkan atau dilarang untuk dilakukan olehnya. Ini kemarin kita bahas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahrumu ala man yang taqadha wudu'uhu. Hal-hal yang haram, yang dilarang ke atas orang yang wudhunya batal. Apa saja yang tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Kata para ulama, yahrumu ala man yang taqadha wudhu'uhu arba'atu asya. Ada empat hal, empat perkara yang diharamkan, yang haram untuk dikerjakan oleh orang yang wudhunya batal atau tidak punya wudhu. Yang pertama kata para ulama as-shalah ya, as-shalah ya. Orang yang sholat tidak boleh ya kan, tadi ada hadisnya tadi. Yang kedua at-tawaf, itu tawaf ini enggak boleh ya. At-tawafu bil baiti sholatun kata Nabi. Tawaf di Baitullah itu hukumnya seperti sholat. Hanya saja Allah memperbolehkan kita ketika tawaf untuk berbicara. Kalau sholat kan nggak boleh ya, tapi kalau tawaf itu boleh. Nah, kata Nabi, kalau siapa yang berbicara, hendaklah dia berbicara dengan baik. Kenapa? Karena dia seperti sholat, doa, zikir, begitu. Ini tawaf. Makanya kata para ulama, karena Nabi menyamakan tawaf dengan sholat, sebagaimana sholat wajib toharah, wajib suci, bersuci, maka ketika mau tawaf juga harus dalam kondisi suci. Ini mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain, misalnya Imam Abu Hanifah yang setahu saya, kalau orang itu misalnya nih kadang-kadang kan orang mau tawaf ya kan, padahal kalau dia itu nggak tawaf nanti ditinggal jamaah karena sudah mau berangkat ke Indonesia misalnya ya. Ya kalau kalau kita mau tawaf ini gimana ini belum rampung hajinya. Nah ini kalau mau pakai mazhab Imam Abu Hanifah ini diperbolehkan, bahwa hanya saja nanti ada yang mengatakan di mazhab Hanafi itu harus apa, harus membayar fidyah. Walaupun ada yang mengatakan ya hukumnya menyembelih kambing itu fidyah hukumnya sunnah, tapi yang saya tahu mereka membolehkan. Jadi bukan boleh artinya sah, sah tapi wajib membayar fidyah atau menyembelih kambing. Saya coba cek dulu ya, apa namanya, eh, yang mazhab Hanafi ya. Sebentar. Baik, jadi mereka harus apa? Harus dalam kondisi apa? Kondisi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus dalam kondisi suci. Karena apa? Tawaf di Baitullah sama seperti sholat. Ini saya bacakan ya. Ini teks dari kitab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Al-Majmu' ya. Dah,
Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kata Imam Nawawi begini, qad dzakarna anna madhhabana ya ishtiratut taharah 'anil hadathi wan najas. Jadi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau mau tawaf itu harus suci, ya. Suci itu adalah syarat sahnya tawaf. Itu mazhabana, mazhab Syafi'i. Wabihi qala Malikun, kata Imam Nawawi, ya, wabihi artinya wajib tawaf dalam kondisi suci, itu juga disampaikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Sama. Wahakahul Mawardi an jumhuril ulama, kata Al-Mawardi, syaratnya tawaf harus suci ini perspektif menurut jumhur, mayoritas para ulama. Wahakahu Ibnul Mungdir fi Dhahratil Hadath an ammatil ulama. Ya, kalau Ibnu Mungdir mengatakan bahwa tawaf harus suci ini syarat dari apa? Amah, umumnya para ulama. Wang farada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu beliau punya pendapat sendiri yang menyelisihi jumhur para ulama. Faqala, kata Imam Abu Hanifah, at-taharatu minal hadathi wan najasi laisat bi syartit tawaf. Laisat bi syartin lit tawaf, kata beliau. Jadi suci dari hadas dan najis ketika tawaf itu bukan termasuk syarat. Ya kan? Apa konsekuensinya? Falau tawafa, kalau ada orang tawaf, madhab Hanafi ini ya, tawafa wa alaihi najasatun, dan dia punya najis, au muhdithan atau hadas, au junuban atau junub, sahha tawafuhu, tawafnya tetap sah. Ini dalam madhab Hanafi rahimahullahu ta'ala. Jelas nih ya. Kalau kalau dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Bahkan pernah ada hadis Nabi kepada siapa? Kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau menangis ya karena nggak bisa karena haid itu, kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tatahhari. Sudah, berbuatlah apa saja dalam haji, mau sa'i boleh, mau wukuf boleh, yang penting jangan tawaf sampai suci. Jelas ya ini ya? Jelas ini? Baik, ini berapa? Baik, ini beberapa pendapat saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, berikutnya yang tidak boleh bagi orang yang sedang hadas apa? Wa massul mushafi, menyentuh mushaf ya. Makanya kata beliau di sini, nih kok ada nih apa namanya? Qala ahadul ulama al-mu'asirin. Di sini yang dikehendaki adalah Ustadz Ali Tantowi rahimahullah taala. Ustadz Ali Tantowi belum bilang begini, fi hadis ketika beliau bicara mengenai anit talibat, para santri perempuan ya, allati ya yattarrarna, dia sangat terpaksa, yattarna atau ya sangat terpaksa ila hamlil mushaf lidirasah wa hunna haidat. Ada para pelajar wanita ini harus membawa mushaf padahal mereka itu sedang haid, ya kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang haid tidak boleh menyentuh mushaf.
Apa dalilnya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Dan Nabi juga dalam sebuah hadis, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Kalau Rasulullah, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahirun, orang yang suci. Lah ini ada wanita. Ini kalau kalau apa namanya, setiap haid libur, wah, berapa hari dia jadi tidak masuk di belajar Al-Quran. Ini kan sayang sekali waktunya. Makanya kata beliau, bagaimana nih ada para pelajar perempuan terpaksa membawa mushaf padahal sedang haid. Ini kata kata Syekh Syekh Ahmad Asy-Syadzili belum menukil, innahu yajuzu lahunna dzalika. Boleh bagi dia begitu, mustadillan biqauli Ibnu Taimiyah. Ini beliau mengambil dalil pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini ada yang ini berkata beliau. Tapi kata beliau, walladzi yadharli, ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syadzili mazhab Syafi'i ini, anna talibata idza istata'at an tasta'ina biman hiya tahiratun min zamilatiha litahmila laha al-mushaf fal taf'al. Begini, ini kan kondisi darurat. Aslinya seorang wanita tidak boleh menyentuh mushaf kalau dia dalam kondisi haid. Kan begitu, atau tidak nggak suci, nggak boleh nyentuh, ya kan? Nah, dan dalam boleh menyentuh kenapa? Karena tapi darurat. Kalau nggak nyentuh dia nggak bisa belajar. Nah, dalam kaidah fikih, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya. Ad-darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Tapi ada kaidah berikutnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu diukur sesuai kadarnya, ya kan? Misalnya darurat apa? Makan bangkai ketika kelaparan boleh, tapi ya yang cukup untuk ya yang apa? Dia nggak mati begitu. Malah dikantongin sampai kenyang, malah dibawa pulang. Lah ini jadinya haram, ya. Nggak boleh. Makanya sama juga kata beliau, ini kalau ada pelajar perempuan masih bisa minta tolong kepada sahabatnya yang suci untuk membawakan Qur'annya, nyentuhkan Qur'annya, mungkin bukain mushafnya, ditempel. Maka ya begitu aja, fal taf'al, ya kan? Kenapa? Karena masih bisa apa namanya, tanpa dia menyentuh, ya kan? Kemudian watakunu qiraataha biniyati ta'allum, ya kan? Membacanya niatnya niat belajar, ya kan? Belajar. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh kalau niatnya membaca. Bolehnya cuma dua, zikir atau doa. Zikir itu boleh ya, membaca mushaf itu boleh kalau niatnya zikir. Baca biasa setiap malam baca waqiah itu boleh. Atau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kan bagian dari Quran. Tapi itu niatnya zikir boleh. Nah, di sini kalau nyentuh ini memang umumnya orang tidak boleh. Umumnya para ulama tidak memperbolehkan. Hanya ada pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Tapi selagi para siswi ya, pelajar wanita kok dia bisa minta tolong kepada sahabat wanitanya untuk membawakan mushaf Al-Qur'an, hendaklah dia minta tolong ke sahabatnya. Kemudian dia boleh membaca dengan niat belajar. Ini mazhab Maliki setahu saya nih. Li'annahu la yajuzu laha hamluhu, karena enggak boleh bagi wanita haid untuk membawa mushaf, ya kan? Wala 'alal 'alim al-madhkur akhadha biqauli adh-dhahiriyah alladzina yujizuna dzalika muta'awwilin qaulahu ta'ala
al-mutahharun bi annahum al-muslimun au al-malaikah. Jelas ini ya. Jadi apa namanya? Eh, mereka itu yang mengatakan boleh membawa mushaf walaupun sedang haid itu mentakwili ayat mutahharun la yamassuhu illal mutahharun, itu diartikan adalah illal muslimun begitu, atau illal malaikah, artinya apa? Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang disucikan, maksudnya adalah orang Islam begitu. Jadi bukan suci, bukan, tapi orang Islam boleh aja menyentuh. Ini ada pendapat seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuat tidak boleh, haram wanita haid memegang mushaf atau membawa mushaf, ya megang nggak boleh, apalagi bawa gitu kan, atau tidak boleh juga jadi membaca Al-Quran. Nah, kalau membaca ini ada ulama mazhab Maliki membolehkan dengan niat belajar. Maka solusinya bagaimana? Selagi ada temannya yang bisa membawakan, mending minta tolong temannya membawakan. Setelah dibukain, nanti membaca Quran, niatnya untuk belajar. Itu boleh, ya kan? Timbang libur seminggu kan malah nggak ngaji ya, malah kacau. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ini ya? Jelas ini? Jelas? فهذه الأقوال وأمثالها تحمل هذه الطالبة في جواز حمل المصحف وهي حائض، ولكن إجماع غالبية الفقهاء يمنعها من ذلك. Jelas ya? Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi umumnya para ahli fikih itu melarang wanita ketika haid menyentuh mushaf Al-Quran. Jelas ini ya? Pak Ustadz, yang nggak boleh disentuh apanya? Tulisan Qur'annya, apa kertasnya, apa sampulnya juga. Kata para ulama, wa hurmatu ini, wa hurmatu hamlil mushaf tashmilu al mushafa au ba'dhan minhu walau waraqah. Yang disebut dengan mushaf Al-Quran termasuk Al-Quran yang tidak boleh kita itu apa? Menyentuhnya ketika sedang haid. Ini kata ulama, haramnya membawa mushaf itu mencakup apa saja. Mushaf satu Quran utuh atau potongan mushaf, ya ada dari Quran yang terjus tuh, juz satu sendiri, dua sendiri, apa yang bawa yang perjusan itu, ya kan? Atau memang apa namanya, bahkan apa sampai kertasnya juga itu bagian dari mushaf. Illa ma kutiba biniyati tabarruk, kecuali Al-Quran yang memang ditulis bukan untuk dibaca, tapi ditulis apa untuk tabarruk, mengambil keberkahan. Ada Al-Quran yang ditulis untuk mengambil apa keberkahan, wal hifat, untuk penjagaan, ya kan, seperti dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setahu saya, atau ya itu beliau menuliskan surah Al-Falaq dan An-Nas, ditulis kemudian digantungkan, ya digantungkan di apa namanya, iya tadi ya, di digantungkan ke lehernya anak-anak kecil. Abdullah bin Mas'ud, beliau itu menulis Al-Quran Falaq An-Nas, digantungkan di leher anak-anaknya supaya apa? Terhindar dari gangguan jin dan setan. Jadi ya, adat begitu ada juga. Jelas ya? Jelas? Baik. Nah, kalau Al-Quran nih, kalau Al-Quran
itu ditulis dengan niat untuk keberkahan, penjagaan, ya seperti untuk apa itu ya untuk keberkahan lah. Maka kata beliau ini fa innahu yajuzu hamluhu lil muhdis. Boleh dibawa walaupun dalam kondisi hadas, ini boleh ya. Saya pernah beli itu ada Quran tuh kecil banget. Itu kayak bukan untuk dibaca, untuk tabarruk tadi itu ala berkah. Ini boleh dibawa walaupun tidak punya wudhu, tidak suci itu boleh. Ya kan? Bahkan di masa Sultan Abdul Hamid Han ini karena kullu wahidin minal minal apa al-dhubat al-atruk, jadi para pasukan Turki itu yahmilu ma'hu mushafan saghiran, bawa Quran kecil liquwati imanihim billah, ya kan, karena kuatnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakana ar-rasus yusibu ini Anwar Basha pernah mau dibunuh dua kali. Yaitu uradu lil qatli marratain. Fakana ar-rasus ini pistol itu yusibul mushaf alladhi yahmiluhu, malah kena mushafnya walam yusib huwa bisyai'in. Dia Allah jaga ya berkat itu membawa mushaf kecil itu tabaruk itu. Fakana kaddar'il ladzi yaqihi minar rasus, seolah-olah itu mushaf seperti apa? Seperti tameng, seperti baju perisai lah, ya untuk apa? Menghindarkan diri dari tembakan musuh gitu. Ini ada kalau yang begitu-begitu itu dipegang itu ya tidak perlu punya wudhu, karena memang ditulis bukan untuk dibaca tapi untuk mengambil keberkahannya. Jelas nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mengenai mandi, al-ghuslu. Mengenai wudhu, apakah masih ada pertanyaan? Wudhu, apakah ada pertanyaan? Dari Ma'had Baitul Quran, Tajul Ulama, hal indakunna su'al? Apakah ada pertanyaan? Dari Madrasah Aliyah Al-Kahfi, hal indakunna su'al ya ikhwati? Enggak ada. Baik, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bahas mengenai mandi. Al-ghuslu itu artinya mandi. Ya, ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal al-ghuslu lughatan as-sailan. Kata al-ghuslu secara bahasa maknanya apa? As-sailan, mengalirnya sesuatu, namanya al-ghuslu, as-sailan ya. Jadi air mengalir ke suatu tempat ya, entah ngalir ke badan, ngalir ke tangan, ke pakaian, yang lain-lain, walaupun tanpa niat, itu namanya al-ghuslu, membasuh ya, membasuh. Ya, makanya ada hadis ya, Pak, ghuslu lihat ya, basuh tangan tuh ghuslu. Jelas ya? Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Islam itu sangat menganjurkan kebersihan, ya kan? Ada wudhu, ada mandi, ya kan? Macam-macam. Ini jadi Islam itu apa? Sangat menganjurkan peradaban kebersihan. Baik, jelas ini. Ada ghuslu, ada ghuslu. Kalau mana yang fasih ini? Ghuslu apa ghuslu? Hmm? Qala ba'du ahli lughah,
sebagian ahli bahasa itu al-ghuslu innal fatha afsahu minal dham. Ghuslu. Wal ashhar pendapat yang masyhur tapi apa? Bi dhammatiha bi dhammiha. Bi dhammiha ghuslu. Ada yang membacanya ghuslu, ada yang membacanya apa? Ghuslu. Ya ini. Baik, malah saya malah riap-riap ini. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Ya Allah. Eh, ini baik berikutnya. Dalam istilah syariat, istilah fikih, apa itu ghuslu? Bisa ghuslu, bisa ghuslu ya. Tapi yang masyhur ghuslu, walaupun sebagian mengatakan yang paling fasih ghuslu. Baik, itu maknanya membasuh ya, mengalirkan air ke sesuatu benda namanya apa? Ghuslu. Ghasala thawbahu bermakna asala alaihil ma. Dia ghasala thawbahu membasuh pakaiannya. Artinya apa? Mengalirkan air ke pakaian tersebut. Baik, itu definisi bahasa. Dalam definisi istilah syariat, apa itu ghuslu atau ghuslu? Fahuwa sailanul ma, mengalirnya air ala jami'il badan, ke seluruh tubuh, ke seluruh badan, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Penting ini, yang mandi wajib tidak sah kalau tanpa niat. Makanya apa itu ghuslu? Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus, li asbabin makhsusah, karena sebab-sebab yang khusus juga. Jelas nih? Jelas? Baik. Jadi apa itu ghuslu secara istilah? Mengalirnya air ke seluruh anggota badan dengan niat yang khusus dan kemudian karena sebab-sebab yang khusus. Nanti kita akan bahas apa saja sebab yang mewajibkan mandi. Jelas ya? Maka kata para ulama, dalam mandi ini la yughtafaru fihi naqsu syai'in. Tidak boleh ada yang tidak terkena air yang kurang minal badan, dari badan. Kenapa? Karena mandi ini cuma satu anggotanya. Seluruh tubuh atas sampai bawah semuanya harus dibasuh, kena air itu. Baik. Hatta lihya al-kathifah, bahkan jenggot yang tebal saja ketika berwudu itu sunnah untuk disela-selai, tapi ketika mandi fayajibu ghusluha, wajib dibasuh walaupun itu jenggot tebal. Nah, ini. Kenapa kok begitu? Apa hikmahnya? Kata Syekh Ahmad, wa dzalika li'anna al-ghusla laisa kal wudu. Kayak yang demikian itu karena mandi tidak sama dengan apa? Wudu. Ya kan, karena apa? Karena mandi nggak sama dengan wudu. Apa nggak samanya? Fal wudu yatakarraru daiman. Wudu itu berulang-ulang. Sehari minimal wudu 5 kali. Ulang. Wa rubbama takarrara fil yaumi 5 marrat. Kadang-kadang sehari wudu itu 5 kali sesuai dengan jumlah sholat fardu. Nah, kalau mandi ini nggak 5 kali. Mandi ini kan ya sehari sekali atau 2 kali lah, 2 kali ya kan. Nah, dengan demikian kalau mandi ini nggak perlu dikurangi, makanya nggak perlu fa innal ghusla
Karena mandi itu kan nggak berulang-ulang ya, hanya sekali itu aja. Ya, makanya tidak boleh ada kurang sedikit pun, hatta jenggot pun itu harus dibasuh, nggak cukup disela-selai seperti ketika berwudu. Ya, jelas, jelas ya. Gelas, gelas. Ya, Pak Ustadz, gimana kalau ini apa namanya, perempuan yang punya ini, yang punya apa tuh, di kepalanya ada apa namanya, dibuat sanggul ya, atau di kelabang loh, bahasa saya di kelabang gitu ya. Ya, bagaimana kalau perempuan rambutnya panjang terus diuel-uel tuh di apa, dibuat kayak tali gitu ya. Nah, di kelabang itu bagaimana itu? Artinya apakah itu harus dilepas ketika mandi? Wajib dibasuh itu rambutnya ketika mandi? Kata kata para ulama ini, amma tadfiru sya'ril mar'ati, adapun mengikat kepala wanita itu, ingkan al-ma' yasilu ila dakhl al-dhufair. Kalau airnya begitu disiramkan sudah bisa masuk ke dalam apa namanya, rambut, ya kan, kenapa baram, rambut sudah bisa masuk ke dalam, ya kan, maka fala yajibu halluha, tidak wajib untuk di apa, eh, apa apa maksudnya Muhammad. Jadi kalau airnya bisa masuk ke dalam itu kelabangnya itu yang digulung itu, yang digulung dari rambutnya, kalau dia bisa masuk maka fala yajibu halluha, itu kelabang-kelabang di kepala tidak perlu dilepas, nggak perlu dilepas kalau bisa masuk tanpa harus dilepas. Fa illam yasil, ini rambutnya Pak Ustadz ini tebal sekali, kalau cuma disiram dari luar, bagian dalam bawah tidak apa, tidak kena, artinya eh, apa, iya, artinya kalau disiramkan maka bagian dalamnya rambut tidak kena air. Bagaimana ini? Fayajibu halluha, wajib dilepas gulungannya karena air tidak bisa masuk ketika masih ada gulungannya. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, lakin lana qaul, ada pendapat yang kuat juga, innahu yu'fa anhu, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Bahkan mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, jelas ini, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i itu dimaafkan. Jadi rambut walaupun nggak kena air, nah ini karena sulit dihindari ya, maka itu gulungan nggak perlu dilepaskan. Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Juga itu pendapatnya Imam mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi itu tidak perlu dilepaskan gulungan rambutnya. Ya, nggak perlu dilepaskan rambutnya. Jelas ini? Jelas ya? Jelas? Baik, sekarang saya akan membahas mengenai apa? Apa saja Pak Ustadz, apa aja sih yang mewajibkan mandi? Ya, kata para ulama, ini wajibul ghuslu, wajib mandi. Bisit dari asbabin, karena 6 sebab. Wajib mandi karena enam sebab. Yang pertama iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan. Maknanya apa? Ya berkumpul suami istri. Ini wajib mandi ya, berkumpul suami istri wajib mandi. Jelas nih ya, karena ada hadis Nabi. Idza taqal khitanani
faqad wajabal ghuslu. Kalau dua khitan bertemu maka wajib mandi. Jelas? Jelas ini? Walaupun itu yang masuk ketemunya hanya seukuran hasyafah gitu ya. Jadi itu bagian kemaluan laki-laki yang bagian atasnya. Ya, pokoknya kalau ketemu sudah maka wajib mandi. Bahkan naudzubillah min dzalik ya, semoga Allah jaga kita semua dari kehinaan naudzubillah min dzalik ya. Nah, zaman sekarang nih ya Allah, Allah mahfadzna wal muslimin, semoga Allah jaga ya. Seandainya naudzubillah min dzalik, insyaallah semoga kita enggak ada ya. Kalau ada orang berzina ya kan? Itu apakah dia wajib mandi juga habis zina? Iya, tetap wajib mandi. Pokoknya kalau dia aulaja, dia memasukkan kemaluannya yang laki-laki, kemudian ke tempat yang perempuan, ini wajib mandi. Baik kumpulnya halal karena istri sendiri, suami istri, atau kumpulnya haram karena berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, khurujul mani. Keluarnya mani ini juga mewajibkan mandi. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Kalau kalian junub maka bersucilah. Kata para ulama, fattahharu ay faghsilu. Ya kan? Mandilah. Jelas ini? Jelas? Jelas ya? Jadi apa yang kedua? Keluarnya mani. Pak Ustadz kok dibedakan? Tadi satu kumpul ya laki perempuan, nah, baik halal atau haram ya, itu wajib mandi. Kok ada keluar mani lagi? Kan orang kumpul biasanya kan keluar mani. Ya, ada yang kumpul keluar mani, ada yang keluar mani tapi nggak kumpul. Orang tidur, kemudian dia ngimpi apa, lihat tembok, apa lihat kayu gitu, junub gitu kan, keluar mani gitu, maka dia tetap apa? Wajib mandi walaupun tidak kumpul. Tapi karena keluar mani, maka wajib mandi. Innamal ma'u minal ma', kata Nabi. Wajib mandi karena keluar mani. Jelas ya? Jelas ini? Jelas? Yang pertama apa? Bertemunya dua alat kelamin, dua khitan ya. Yang kedua apa? Masuknya hasyafah, kemaluan ke dalam farji. Jelas nih? Jelas ya? Jadi keluar mani. Baik. Pak Ustadz begini, kalau ada mani misalnya, dia sudah istihalah, sudah berubah menjadi susu. Istahalal maniyu daman. Ya kan? Faqad yakhrujul maniyu fi suratid dam. Maka mani sudah berubah jadi bentuk darah, ya kan? Wa yumayyizul insan bil ladzati hina khurujihi fa huwa mujibul ghusli. Fa huwa mujibun lil ghusli. Jelas ya? Jadi kalau sudah keluar mani, ya kan? Itu wajib mandi. Kalau maninya itu berubah, mani jadi darah gitu misalnya itu, ya kan? Ada kita keluar darah gitu kan? Atau itu maninya berubah jadi darah, maka di sini kata para ulama apa? Maka dia ya berarti apa namanya? Faqat yahrujul maniyu, maka walau istahala al maniyu daman faqad yakhrujul maniyyu fi suratid dam wa yumayyizu al-insanu bil ladzah hina khurujihi fa huwa mujibun lil ghusli ya. Seandainya mohon maaf nih, ada orang maninya itu darah gitu, dia keluar mani tapi berubah
darah gitu maninya, tetap wajib mandi. Wajib mandi. Paham ya? Pak Ustadz, kadang-kadang kalau kita bangun tidur kok ada basah-basah gitu ya. Kita bingung. Ini mani atau wadi atau wadi. Ada tiga ya. Kata para ulama begini, kalau madi ini tempat keluarnya sama dengan mani. Bedanya apa? Madhi itu ma'un raqiqun abiyad. Air ada air ya, itu ya, apa namanya? Tipis, warnanya putih, yang dia itu apa? Keluarnya ketika syahwat naik tapi tidak terlalu puncak. Jadi biasanya itu ada madhi, keluar madhi, syahwat gitu. Yang kedua, wadi. Kalau wadi itu apa? Ma asfar, air yang warna agak kuning-kuning. Ya khruju inda dha'af. Keluarnya apa? Pas kita capek, kita lagi loyo gitu, kerja siang hari ya, angkat-angkat bata gitu kan. Apa mau pulang malam capek, tidur kok kayak keluar tuh. Itu adalah biasanya apa? Biasanya wadi ya. Dia keluarnya apa? Ketika kondisi tubuh kita dalam kondisi apa? Dha'af, lemah gitu. Madhi dan wadi ini dua-duanya hukumnya najis dan dia membatalkan wudhu, bukan mewajibkan mandi. Jelas nih? Hikmahnya apa Pak Ustadz? Kenapa orang keluar mani wajib mandi? Kata para ulama, li'annahu yudha'iful jisma. Karena biasanya orang keluar mani itu lemes, lemah, lemes, tidak semangat, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kata para ulama ini, ya kan, kata ulama, wal ghuslu yu'tihi syai'an minan nasyad. Dan mandi itu bisa membawa beliau untuk apa? Mandi itu apa? Bisa mengembalikan fresh tadi, semangat, mengembalikan mood, mengembalikan seger, semangat lagi itu dengan mandi. Karena biasanya orang junub itu apa? Lemah. Jelas ya? Jelas? Jelas nih ya? Nah, dalam mazhab Syafi'i mani itu hukumnya suci, ya kan? Kenapa suci? Karena dia aslinya manusia. Kita itu diciptakan dari mani. Masuk kita diciptakan dari najis kan gitu. Dari mani yang suci. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh aku Allah telah memuliakan bani Adam. Jelas ini jelas? Jadi Allah berfirman apa? Berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh aku telah memuliakan anak Adam. Anak Adam. Masa anak Adam yang dimuliakan diciptakan dari najis kan gimana gitu. Baik, jelas nih. Ada pertanyaan dulu, pertanyaan mungkin. Ini apa kalau madhab Syafi'i hukumnya apa? Suci. Madhab Hanafi mani itu najis. Najis awalnya. Kemudian ketika sudah ditiupkan roh berubah jadi anak, maka dia apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dalam madhab Syafi'i mani hukumnya suci, madhab Hanafi hukumnya najis. Najis, kemudian kalau mau suci disucikan dengan ruh. Ya kan, ruh, ya kan? Makanya kayak alaqah, kayak segumpal darah, ya kan? Nana itu bisa jadi itu apa namanya? Jadi mani itu apa tadi?
Madhab Syafi'i itu suci, madhab Hanafi itu apa? Najis, ya kan? Kemudian yang mensucikan apa? Ruh. Ketika ruhnya meninggal dunia, ruhnya ada keluar, dia kembali najis sehingga wajib dimandikan, wajib dibersihkan. Jelas ya? Nah, kalau mazhab Syafi'i, man itu seperti ingus tuh, ingus ludah itu kan juga walaupun menjijikkan tapi hukumnya suci, tidak najis. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi adalah al-haidu haid. Idza hadat, kalau ada seorang wanita dia haid, thumma tahharat, kemudian suci, wajib alaihi al-ghuslu, dia wajib apa? Allah. Kalau ada orang haid, ya orang haid kemudian suci apa? Wajib mandi, ya kan? Wajib mandi. Seperti ada perintah Nabi kepada seorang sahabat wanita, sahabiah wanita, qala laha idzan tahaiti haddatika haddatiki, kalau sudah selesai haidmu, kata Nabi, faghtasili thumma sholli. Wahai wanita, kalau haidmu sudah selesai, maka mandilah. Maka mandilah. Kemudian apa? Sholatlah. Penting. Jelas? Baik, kemudian apa namanya? Ini penting nih. Nah, ini bagi wanita ini ya. Bagi wanita ini kalau bisa setiap sholat, apalagi pas masa-masa haid itu harus ngecek. Setiap sholat ngecek. Pakai kapas gitu ya. Kalau dia sudah apa namanya ada bercaknya, berarti itu sudah haid ya. Dan ini penting sekali nih karena ini berkaitan dengan sholat. Nanti ada pembahasan, ada bab sendiri ya tentang haid dan nifas, ini nanti agak detail ya. Jadi dicek gitu supaya tahu ini saya wajib sholat apa malah nggak boleh sholat. Jadi penting sekali untuk para wanita untuk sering mengecek, terutama apa di batas-batas kebiasaan dia haid. Baik itu. Kemudian berikutnya yang keempat nifas. Nanti kita akan bahas nifas ya. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Kalau darah yang keluar bareng dengan melahirkan namanya damu tolkin, ya, darah fasad. Ya itu apa namanya? Kalau yang nifas itu setelah melahirkan keluar darah, itu wanita nifas, tidak boleh sholat, nggak boleh puasa. Hanya kalau puasa itu wajib diqadha, kalau sholat tidak diqadha. Jelas ya? Jelas? Wanita yang sudah nifas kemudian habis nifasnya, berhenti dari darahnya, hendaklah dia segera mandi, ya kan, untuk bersuci, ya kan. Yang kelima apa? Al-wiladah, melahirkan. Walaupun mohon maaf, naudzubillah, keguguran yang keluar hanya satu kembal darah, ya kan, atau alaqah, ya kan, apa namanya, Allah ya. Jadi kalau kalau ada perempuan dia melahirkan maka dia wajib mandi walaupun itu tadi keguguran, jadi lahirnya hanya apa, hanya satu darah itu, atau intinya belum belum bayi utuh ya, tetap itu wajib mandi. Pak Ustadz kan tadi udah ada nifas, ngapa ada tambahan wiladah melahirkan? Ya, mungkin ada wanita itu
ketika melahirkan dia kering, tidak ada darah nifasnya. Mungkin ada begitu. Walaupun kering, nggak ada darahnya, tapi kalau habis melahirkan maka tetap wajib mandi nanti kalau sudah selesai dan mau sholat. Jelas ya? Jelas? Nah, ini makanya ada apa? Ada wiladah. Yang keenam adalah al-maut. Ya. Yang keempat apa? Al-maut, meninggal dunia. Wajib bagi yang hidup untuk memandikannya. Ya kan? Ada Sayyidah Fatimah alaihi apa semoga Allah meridhai beliau ya. Alaihi ridwanullah. Itu satu riwayat beliau itu apa? Talidna wala huna karutubah. Ada riwayat beliau melahirkan tapi nggak ada darah yang keluar. Makanya tadi walaupun itu nggak ada darahnya tapi itu apa? Tetap apa hukumnya? Wajib mandi karena melahirkan. Nah, kalau meninggal dunia ya ini wajib mandi apa namanya? Yang mewajibkan ya apa yang wajib ya yang masih hidup untuk memandikan yang meninggal dunia. Ini fardu kifayah. Baik, silakan ada mau ditanyakan? Ayo, apakah ada yang mau ditanyakan? Sama nanya Ustaz. Ya, silakan. Apa artinya air mani? Apa artinya air mani? Ya. Artinya air mani apa? Air mani ya asal hidup kita, asal kita itu kan dari mani. Khuliqa min ma'in dafiq yang memancar ya. Ciri-cirinya mani tiga. Kalau dia keluar itu katanya nikmat. Kalau yang kedua memancar dia, nggak ngalir memancar. Tadafuk namanya, dafiq. Yang ketiga kalau dia itu basah kayak adonan roti, kalau sudah kering itu baunya seperti putih telur, agak amis-amis begitu. Itu tandanya mani. Tandanya mani. Kalau misalnya bangun tidur basah-basah, bingung ini mani atau wadi, bagaimana hukumnya? Boleh milih. Kata ulama boleh milih. Kalau ragu itu boleh boleh milih. Kalau dia milih mani, maka dia harus segera mandi, cuman pakaiannya suci. Nanti kalau mau sholat subuh misalnya, ya dia udah yang penting mandi dulu mandi, kemudian dia mau pakai itu juga masih boleh karena suci. Kalau dia itu ijtihadnya, dia milihnya itu apa? Milihnya itu apa namanya? Eh, dia milihnya itu bukan mani ya, wadi ya atau karena kecapean ya atau madhi tadi karena kecapean kan keluar tuh keluar keluar air gitu kan. Maka ya kalau dia milih itu ya hukumnya najis ganti celananya tapi tidak wajib mandi. Hukumnya seperti apa? Seperti ya kencing begitu. Kencing jadi najis tapi tidak wajib mandi hanya menghilangkan hadas kecil. Jelas ya? Jelas? Halo? Baik, kemudian mengenai mandi. Kata Syekh Muhammad bin Ahmad ini, mandi itu katanya bisa yu'idu lil jismi nasyatahu wa quwwatahu. Bisa mengembalikan fresh ya, kekuatan badan, semangat, ya kan? Ya, maka sunnah ketika mandi itu apa? Dalak digosok-gosok, nggak cuma disiram tok enggak, tapi digosok-gosok, ya kan? Bahkan Imam Malik itu mengatakan adalku wajib wajib digosok. Kan kalau hanya mengalir tok belum cukup mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i sih boleh sah. Yang penting mengalir. Ada pertanyaan? Zaman dahulu itu ada ini.
apa namanya para pegawai ya di pemandian umum ya. Pemandian umum ini biasanya mereka kalau ini mandi itu nanti ada jasa untuk apa? Menghilangkan kotoran itu. Daki, bolot itu dihilangkan. Mereka punya trik gitu. Itu biasanya seperti itu di daerah Arab dan zaman dulu masih masih ada begitu. Apa hukumnya masuk mandi umum, kolam renang ya, kolam renang begitu, apa hukumnya? Kata kata di Mughni Ibnu Qudamah ini, wala ba'sa bidukhulil hammam, boleh masuk pemandian umum itu boleh, boleh. Idza salima minan nazar ilal aurat, tapi dengan syarat selamat tidak melihat aurat. Sulit ini ya kan? Kecuali memang ada khusus untuk wanita dan laki-laki dan semuanya pakai pakaian yang menutup aurat itu bisa. Yang penting apa? Kalau masuk pemandian umum, kolam renang, ada dua syaratnya. Satu, dia tidak melihat aurat. Yang kedua, orang-orang tidak melihat auratnya. Gitu. Kalau dia khawatir akan melihat yang begitu-begitu, makruh ya. Makruh hukumnya apa? Masuk tempat kamar mandi. Kalau Imam Ahmad bin Hambal boleh, tapi apa? Tapi harus pakai basahan. In alimta anna kullaman fil hammam alaihi izar. Kalau Anda tuh meyakini bahwasanya yang di dalam itu semuanya pakai menutup aurat gitu kan, menutup aurat ya kan, laki-laki enggak sama laki-laki enggak campur gitu kan. Maka boleh masuk. Wa illa fala wa illa fala. Halo? Ustaz, tadi Ustaz kan jelasin tentang haid. Kalau kalau perempuan lagi haid, dia minta tolong ke sahabatnya atau temannya untuk membukakan mushaf untuk dia. Ya, Eh, dan, dan juga kalau lagi haid nggak boleh buka mushaf. Kalau untuk menghafal gimana Ustaz? Bukan menghafal, mushaf. Iya, menghafal Al-Quran. nyentuh enggak? Nyentuh enggak? Enggak Ustaz. Nah, kalau menghafal niatnya itu untuk apa namanya mengulang hafalan wirid. Nah, jadi setiap hari ada wirid. Mungkin karena dia hafal Quran setiap hari satu juz gitu kan. Membaca wirid hari-hariannya itu boleh. Bahkan madzhab Syafi'i juga boleh, nggak ada masalah. Bahkan di Siap dalam Ustaz. kitab itu di dalam kitab Syazul Bahad diterangkan kalau ada orang apa namanya kebiasaan seharinya itu hatam Quran misalnya. Kemudian dia haid sehingga apa? Dia haid, apakah dia boleh membaca Quran? Dia punya wirid kebiasaan setiap hari itu membaca apa? Quran full. Boleh kata beliau, Bu, boleh. Karena itu memang udah apa niat untuk wiridnya. Kayak kita malam hari baca Al-Waqiah, baca Al-Muluk itu masih boleh. Niatnya apa? Untuk zikir kepada Allah. Kalau niatnya untuk belajar tadi sudah ada tadi kan ngapalkan untuk belajar juga menghafal untuk belajar ini juga boleh tapi itu mazhabnya Maliki. Kalau mazhab Syafi'i itu dua yang boleh niatnya doa atau niatnya zikir. Niatnya baca walau belajar tidak boleh mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki untuk perempuan yang mengajar perempuan yang belajar itu boleh membaca mushaf. Hanya untuk menyentuhnya ini yang membolehkan sedikit. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah dinukil boleh. Tapi yang umumnya ulama tidak boleh menyentuhnya. Kalau baca masih banyak yang boleh kan. Baca. Nah, kemudian mengenai rukunnya mandi ini. Rukunnya furudul ghusli. Fardunya mandi. Rukunnya mandi cuma dua. Furudul ghusli ithnan. Furudul ghusli ithnan. Fardunya mandi, wajibnya mandi cuma dua. An-niyatu yang pertama niat. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma' meratakan tubuh dengan air. Meratakan air ke seluruh tubuh. Niatnya apa Ustadz? Niatnya apa? Satu boleh
niatnya untuk apa, mandi wajib, fardul ghusli, atau niatnya untuk menghilangkan hadas besar, boleh. Atau niatnya untuk menghilangkan hadas tok, boleh. Atau mandi wajib tok, boleh. Atau mandi yang difardukan, boleh. Atau mandi supaya boleh sholat, juga boleh. Kalau mandi tok nggak boleh. Karena mandi itu kan bisa macam-macam, bisa mandi seger, bisa mandi apa macam-macam ya. Maka kalau mandi wajib boleh. Kalau mau yang lengkapnya, sunnah kan melafalkan niat kan, berarti nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Begitu kalau diucapkan ya. Dalam hati saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Begitu. Itu niatnya seperti itu. Jelas ya? Jelas? Yang kedua, tadi meratakan seluruh tubuh dengan air, baik itu kulitnya, basyaron kulitnya, ya kan? Wa dhufron kukunya juga, itu jangan sampai ada hal yang bisa menghalangi air. Wa sya'ron rambutnya, zahiran wa batinan, bagian luarnya dan bagian dalamnya, pokoknya semuanya itu wajib apa di apa namanya, dibasuh ya, di si apa di ada air yang masuk ke situ ya, wajib diairi air. Jelas ini, jelas. Bahkan mengenai rambut tadi kan wajib melepaskan gulungan rambut apabila apa, tidak bisa atau mencegah masuknya air ke dalam rambut. Adapun syaratnya mandi, apa syaratnya mandi Ustaz? Syaratnya mandi sama seperti Ustaz, ada wudu. pertanyaan Ustaz. Oh ya, betul. Kalau perempuan sedang haid, apakah boleh membaca Al-Quran dari HP, Ustaz? Oke, ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz Musyair. Ya, beberapa ulama kita mengatakan Quran HP itu kalau pas dibuka aplikasinya, lahu hukmul mushaf. Lahu hukmul mushaf. Tapi pas ditutup itu aplikasinya, ya sudah menjadi bukan lagi mushaf. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada, dan itu yang pendapat yang dipilih oleh guru saya. Jadi kalau kalau masih dibuka aplikasinya, dia mushaf. Sehingga kalau membaca tadi, kalau mau niatnya untuk zikir, ya mengulang hafalan harian yang biasa hari-hari baca itu, niatnya li zikir, ya punya wirid harian, maka ya itu hatta madhab Syafi'i pun sah, boleh. Kalau niatnya untuk li ta'allum wa ta'lim, ini madhab Syafi'i masih belum boleh, yang saya tahu ini yang boleh madhab Maliki. Ya, madhab Maliki itu membolehkan perempuan haid baca Quran. Dan itu yang dipakai waktu saya di Yaman, itu dipakai itu. Karena kalau pakai madhab Syafi'i kan nanti pada libur itu para pelajar perempuan tuh libur kan, jadi nggak ngaji gitu kan. Ya, tapi makanya madhab Maliki boleh untuk lil mu'allimah, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau menyentuhnya ini memang ulama tidak membolehkan, kecuali tadi ada nukilan dari Syekh Ibnu Taimiyah yang membolehkan. Jadi apa namanya, kalau kalau bisa membaca, temannya yang memegangkan yang suci, maka itu ya lebih bagus, lebih baik. Begitu ya. Ada Kalau gimana? membuka dengan itu, Ustaz, pakai sarung tangan gitu, tidak secara langsung. Atau menggunakan alas di tangan, tidak menyentuh secara langsung. Ya, itu kan dibahas juga para ulama itu. Kalau di Minhaj itu. Nah, kalau hanya apa namanya? Kan dua ya, yang nggak boleh itu dua. Menyentuh dan membawa. Ya kan? Bahkan kalau misalnya gini, ini ada apa tuh, lidi. Saya pakai untuk apa? Untuk membuka mushaf, lembaran mushaf itu kan. Kalau saya membukanya begini sampai terangkat itu, terangkat apa namanya? Lembarannya terangkat. Itu kata-kata ulama itu hamlu, itu hamlu, membawa itu.
nggak boleh gitu kan. Kecuali usahanya berdiri, berdiri begini, berdiri, kemudian digeser gini, digeser berdiri begini, digeser, itu boleh. Itu nggak hamlu. Itu sampai dibahas ulama detail masalah itu. Masalah apa? Membawa mushaf bagi yang ya intinya tidak boleh ya kecuali dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk membawa mushaf. Misalnya ada mushaf di bawah gitu kan, tempat kotor itu harus kita ambil, itu harus wajib kita ambil walaupun kita haid kita ambil. Ambil itu kondisi darurat seperti itu. Syukran, Ustaz. Afan, Pak Yakum, Pak Yakum. Sampai nih. Ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Jadi kalau untuk membaca Quran tadi sudah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi, Ustaz, Afan, Ustaz. Ini, silakan. Kalau untuk wanita sedang haid, apakah boleh datang ke masjid untuk belajar, Ustaz? Kajian misalnya ada acara begitu. Pengajian. Kalau di ulama jumhur, masuk mazhab Syafi'i nggak boleh. Iya kan? Wala apa? Gimana ayatnya itu? Illa bil sabil mana? Illa bil sabilin. Eh, dan ada hadisnya itu, ada hadis yang melarang. La uhillul masjida li haidin wala li junubin. Ada riwayat saya pernah baca. Jadi nggak boleh masjid itu kecuali untuk apa bagi yang haid dan yang apa bagi yang haid dan bagi yang junub itu nggak boleh. Berdiam diri ya. Kalau abiri sabil hanya lewat saja dan tidak ada khawatir mengotori masjid pakai mohon maaf pembalut itu kan sehingga darahnya nggak ke bawah maka ini boleh hanya lewat ya ngambil barang gitu. Tapi kalau sampai berdiam diri itu yang nggak boleh. Itu jumhur seperti itu. Ya walaupun ada beberapa ulama yang memberikan rukhsah ya, tapi kalau bisa ya saya beberapa masjid saya usulkan begitu. Ada terop-terop masjid yang dia wakafnya bukan masjid. Ya saya di Jawa Timur itu ada masjid besar, tapi yang diwakafkan masjid itu hanya yang dicat merah. Yang lain putih semua itu bukan masjid. Jadi kalau ada perempuan kajian dia haid ya, nufasa itu masih boleh. Itu masih boleh. Tapi kalau jumhur saya tahu ada hadis itu apa la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Sehingga saya seperti itu. Kemudian tadi ketika ini masalah-masalah baca ya. Wa dhahaba ba'dul ulama ila jawazi qiraatul Quran lil haid dunal junub. Junub nggak boleh karena dia bisa mandi. Wa min haula Ibnu Taimiyah rahimahullah wa huwa madzhab Malik. Madzhab Maliki boleh. Ya, boleh apa namanya membaca Quran bagi haid bukan yang junub. Bukan yang junub. Haid boleh. Hmm. Ada pertanyaan? Kalau dalam mazhab Syafi'i emang tidak boleh ya seorang haid itu masuk apa? Masuk ke masjid. Ada ini ada beberapa khilaf para ulama saya coba tampilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa khilaf para ulama mengenai
Baik. Ada lagi yang lain mungkin? Nanti ada pembahasannya nih. Kalau di kitab fikih ini nanti ada pembahasannya uh, bagi yang ini, yang tidak yang haram bagi orang yang hadas besar. Yang ada junub, satu tawaf, sholat, tawaf, masul mushaf, hamluhu, walubsu fil masjid. Ini nggak boleh ini. Walubsu fil masjid ini dilarang bagi yang sedang junub, termasuk apa? Haid dan nifas. Mithluhu at-taraddud, jadi muter-muter gitu. Kalau lewat tok sekali boleh, tapi kalau muter-muter itu kayak berdiam diri, ini juga nggak boleh. Wa hadza illam yakun udhrun, kecuali ini kalau nggak ada udzur ya. Tapi kalau ada udzur yang mengharuskan dia untuk menginap di masjid, maka boleh. Contohnya apa? Ka'an ughliqa alaihil masjid. Ada orang dikunci dalam masjid gitu kan. Jadi dia itu karena mungkin terlalu khusyuk sama takmirnya jengkel, dikunci di dalam masjid gitu, nggak bisa keluar gitu. Terus junub ya, dan nggak bisa keluar, ya sudah, itu udzur namanya. Au khafa minal khuruj, atau dia nginep di masjid itikaf, mau keluar takut karena mungkin ada orang jahat atau malam-malam gitu kan. Nah, ini ada udzur, maka boleh. Bahkan dia wajib apa, ketika dia dalam kondisi begitu dia wajib tayamum dengan selain debu apa masjid. Baik, wala yahrumu ala kafir, orang kafir, orang anak kecil, orang gila berdiam di masjid boleh ya, yang penting dia enggak junub ya, junub. Di sini kata beliau boleh. Wala yahrumu ala kafir wasobi wal majnun al mukthu fihi mutlaqan. Aywah. Baik, ada lagi mau disampaikan? Kemudian baca Quran dengan tujuan membaca, ini enggak boleh. Fa'ilam yaksudha nih, kalau dia membaca Quran tapi enggak tujuan membaca. Ka'an qasada dzikrahu, untuk zikir, ya, mengulang-ulang hafalannya. Au mawa'idhahu, dia merenungkan kisah apa nasihat-nasihat Quran. Au qasasahu, atau kisah-kisahnya. Au at-tahaffud au at-tahassun, dia membaca mangzil pagi atau al-ma'thurat ya, pagi hari, sore hari gitu kan, untuk penjagaan. Walam yaqsid ma'ahal qiraah, enggak niat untuk baca Quran, memang baca Quran gitu, hanya untuk tadi penjagaan itu wiridnya. Au atlaq, atau dia mutlak, dia enggak niat apa-apa, enggak niat baca aja begitu. Lam yahrum, maka tidak haram. Ini ada kata di keterangan di ta'liqnya nih. Ada. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Lain dakum mau mudakhalat labas. Ada tambahan-tambahan boleh? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Min bil Quran موجود من معهد الكف، هل موجود أم لا؟ السؤال فهمتنا جميعا؟ فهمتنا؟ Alhamdulillah. Karena kalau nggak bertanya itu ada dua kemungkinan, bingung. Tapi insya Allah paham semua ya. Ini udah hal-hal yang ma'ruf lah. Jadi baik, saya cukupkan ya. Insya Allah nanti ada mandi-mandi yang disunahkan ya, mandi Jumat, mandi Aidain, mandi bagi yang habis memandikan jenazah itu sunnah mandi ketika mau sholat istisqa, mandi ketika sholat gerhana, mandi ketika ada orang kafir masuk Islam ya, orang gila sembuh itu sunnah mandi, habis bekam itu sunnah mandi, mau masuk masjid bahkan sunnah mandi. Ini bahkan setiap malam Ramadan ini sunnah mandi. Ini ada di tulisannya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadzili, walikulli lailah min Ramadan, setiap malam Ramadan ya kan, itu sunnah mandi supaya tarawihnya itu seger gitu kan, semangat ya. Baik, ada pertanyaan?
Cukup ya, nanti apa sunah-sunahnya mandi kita akan bahas ya. Nanti ada dalek, ada urut, tertib, ya dan lain-lain nanti. Ada wudhu sebelumnya. Nanti mandi itu nanti ada caranya. Ya, yang di basuh pertama yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri itu ada caranya. Sehingga nanti waktu mandinya itu betul-betul mandi yang berkah ya, mandi yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya, semoga Allah berkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nasta'udzinuka ma 'allamtana faruddahu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.